Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Nah, baik, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita berdoa dulu. Kepada anak kami Sudiarto, silakan memimpin doa. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih kepada anak kami Sudiarto yang sudah membawakan kita dalam doa. Anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang integral. Ini tapi sebelumnya silakan dulu rapikan mejanya, itu masih ada sampah di bawah meja itu. Saya lihat tidak ada kursi yang kosong ya. Hadir semua kayaknya ya. Hadir, Pak. Iya, Pak. Hadir semua, Hadir, Pak. Pak. Hadir, Pak. Baik, jadi di depan ini, di layar ini, kamu bisa baca kompetensi inti kita, kemudian ada kompetensi dasar untuk pelajaran ini hari ini. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, itu setelah membaca dan mengamati teks PowerPoint di layar ini, siswa dapat mengumpulkan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi dengan benar. Lalu tujuan yang keduanya adalah setelah melakukan diskusi, siswa bisa menyelesaikan masalah integral tak tentu fungsi aljabar dengan menggunakan prosedur dengan benar. Nanti pada proses pembelajaran kita ini, Bapak akan membagi kalian dalam kelompok, dan nanti silakan mengisi LKPD yang nanti akan Bapak bagikan. Nah, apa saja manfaat pembelajaran integral? Ini pada bidang matematika, di sini digunakan untuk menghitung lengkungan ya, misalnya seperti di jembatan ini, menentukan panjang busurnya, kemudian untuk menghitung volume benda putar, silakan anak-anak kami membacanya di depan. Kemudian pada bidang teknologi, ini. Kemudian pada bidang fisika, kemudian pada bidang ekonomi, pada bidang teknik, ini, pada bidang kedokteran. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya anak-anak. Setiap hari tentu saja kita sering melakukan aktivitas yang saling berkebalikan, seperti naik dan turun, maju dan mundur, menghirup udara, menghembuskan udara, dan lain sebagainya. Begitu pula dalam matematika kita mengenal operasi yang saling berkebalikan atau saling inverse, seperti pengurangan dengan penjumlahan, pembagian dengan perkalian, pemangkatan dengan penarikan akar, dan sebagainya. Nah, kalian pernah mempelajari turunan dari sebuah fungsi. Lalu operasi apakah yang merupakan kebalikan atau inverse dari turunan? Baik, Bapak mau tanya. Masih ingatkah kamu dengan rumus turunan fungsi aljabar? Siapa yang masih ingat? Bima masih ingat dengan rumus turunan fungsi aljabar, Bima? Masih, Pak. Kemarin baru Bapak jelasin. Ya. Apa? Misalkan Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya adalah N kali AX pangkat N kurang 1. Iya, baik, benar ya. Jadi kita akan menggunakan rumus ini nanti untuk menentukan daripada konsep integral. Nah, di sini sudah ada rumus turunannya, sekedar mengingatkan kamu. Kemudian kita akan mencari hubungan antara turunan dengan integral. Jadi kita harus tahu pengertian integral itu dulu, yaitu integral tak tentu merupakan inverse atau kebalikan dari turunan. Lalu bagaimana menemukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Dengan menggunakan rumus turunan tadi, kita bisa lihat X pangkat 4 itu turunannya yaitu 4X pangkat 3. Begitu juga dengan X pangkat 4 ditambah 1, turunannya adalah 4X pangkat 3. X pangkat 4 ditambah 5, turunannya juga adalah 4X pangkat 3. Nah, kalau kita lihat, rupanya fungsi ini semua memiliki turunan yang sama, yaitu 4X pangkat 3. Lalu, hasil daripada turunan ini, kita mau mengembalikan prosesnya ke fungsi fx ini, itulah yang disebut dengan integral. Nah, baik anak-anak, dengan melihat ini, atau dengan menggunakan rumus turunan ini, cara seperti ini juga nanti, Bapak harap kalian bisa menemukan konsep integral itu. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kita lanjut ya.
Jadi proses menemukan fungsi X pangkat 4 menjadi 4X pangkat 3, ini adalah proses menurunkan fungsi. Dan sebaliknya, jika diketahui f aksen X, lalu kita akan menemukan fungsi asalnya yaitu fx. Inilah yang disebut dengan proses mencari anti turunan atau yang kita kenal dengan konsep integral. Kalau Ya. turunannya itu, Ya, pertanyaannya apa? tadi saya lihat Pak di turunan itu 4X semuanya. Tapi di fungsinya Iya. setelah diintegralkan dia ada konstantanya. Jadi nanti Iya. pasti ada konstantanya gitu ya Pak. Ada Iya. kita cari gitu ya Pak. Ya, yang membedakannya Oh, konstantanya. iya, ini. Pak. Nanti yang akan menjadi tugas kalian di EK. Setelah kamu memahami konsep integral yang merupakan kebalikan dari turunan, maka selanjutnya kita akan mencari rumus umum daripada pengintegralan. Baik, kemarin Bapak sudah membagi kelompok. Kita pakai kelompok yang kemarin saja. Silakan masuk pada kelompoknya. Sekarang silakan diskusikan dengan temanmu hasil daripada LKPD ini. Nah, di Baik. sini juga Bapak tampilkan Baik, Pak. ya. Sekarang coba isi tabel ini sesuai dengan yang kita presentasikan tadi. Kita akan mengisi nilai mencari turunan ini untuk menemukan, akhirnya nanti kita menemukan polanya. Silakan. Baik, Pak. Nah, seperti tadi pertanyaan PT tadi dia mengatakan sepertinya fungsinya tadi berbeda pada nilai konstantanya. Jadi silakan dilihat, Bapak sudah kasih pertanyaan di sana, setelah kamu menemukan polanya, silakan isi titik-titiknya. Baik, untuk kegiatan pertama ini, kira-kira ada yang merasa kesulitan dengan ini? Masih kami coba, Pak. Iya. Baik, waktu kurang lebih 2 menit lagi. Anak kami silakan rapikan kembali hasil diskusi kamu, ditulis di selembar kertas, nanti satu orang temanmu yang akan mempresentasikannya ke depan. Baik, Pak. Sekarang kita akan mendengarkan salah satu dari temanmu akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Lihat, mencocokkan jawaban yang kamu dapatkan juga nanti. Saya coba, Pak, dari kelompok 2, Pak. Ya, silakan. 1/3 dikali 3. X pangkat 3 dikurang 1 sama dengan X pangkat 2, Pak. 1/3 X pangkat 3 tambah C, Pak. Ya, benar itu, Pak. Kalau apa namanya, bentuk apanya, Pak, rumus umumnya itu berarti integral X kuadrat dx sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah C. Temanmu dari kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan hasilnya. Bagaimana dengan kelompok 1? Ada nggak kira-kira hasilnya yang berbeda? Sama Pak. Sama, Pak. Nah, baik. Jadi untuk hasilnya tadi, ini bisa dilihat di layar ini. Tadi kita memperoleh 1/n ditambah 1, X pangkat n tambah 1 ditambah dengan C. Untuk jawaban LKPD-nya tadi, di sini bisa kamu cocokkan dengan hasilmu. Setelah kita mengisi LKPD ini, satu orang dari teman-temanmu dulu silakan kumpulkan hasilnya. Dan selanjutnya anak-anak kami silakan mengerjakan soal berikut ini. Nah, baik. Jadi kalau sudah selesai, maka silakan kumpulkan tugasnya. Dan untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya. Berarti kalau integral itu, Pak, kebalikan dari turunan ya, Pak, ya? Iya. Rumus umumnya kalau misalkan Y sama dengan AX pangkat N, maka kalau diintegralkan, Pak, A/N tambah 1, Pak, kali X pangkat N tambah 1 ya, Pak. Nah, jadi di sini ada di depan ini ya, ini kesimpulannya. Jadi untuk aturan dasar integral yaitu integral X pangkat N dx sama dengan 1/n ditambah 1 dikali X pangkat N ditambah 1 ditambah dengan C. Begitu juga untuk aturan integral perkalian dengan skalar, yaitu integral
AX pangkat N DX sama dengan A per N ditambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 ditambah dengan C. Dan Bapak mau memberikan tugas kepada kamu, halaman 29 di modul pembelajaran kita, yang kemarin sudah Bapak bagikan juga, nomor 1 sampai dengan 9. Bapak harap kamu tetap mengulang pelajaran ini di rumah, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Rasa waktunya sudah selesai. Iya, Pak. Kepada anak kami Sudiarto kembali, silakan memimpin doa. Oke, terima kasih Pak. Teman-teman, mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa sesuai dengan agama yang kita percaya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang semuanya. Yahobu. Siang, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang, Pak.